Selamat pagi semua. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devre Romi Sanjaya Syotang, biasa juga dipanggil dengan Epin. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, dengan NIM 22070180. Di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Ilmu Negara dan dosen pengampu Bapak Ceni Berlian SH. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang susunan negara. Apa sih yang dimaksud dengan susunan negara? Susunan negara ini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara, apabila ditinjau dari susunannya, akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk susunan negara. Yang pertama itu adalah negara yang bersusunan tunggal yang disebut negara kesatuan. Yang kedua, negara yang bersusunan jamak yang disebut juga dengan federasi. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu adalah negara kesatuan. Negara kesatuan dapat pula disebut dengan negara unitaris. Apa sih teman-teman negara unitaris itu? Negara unitaris itu adalah negara yang ditinjau dari segi susunannya. Memanglah susunannya bersifat tunggal. Maksudnya negara kesatuan ini adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara itu. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam bidang pemerintahan negara. Ditinjau dari segi sejarah ketatanegaraan serta ilmu negara, pada permulaan perkembangannya, yaitu dari zaman purba, zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, kemudian memasuki zaman hukum alam, baik abad 26 maupun abad 27. Kekuasaan para penguasa itu pada umumnya bersifat absolut dan masih dilaksanakannya asas sentralisasi dan asas konsentrasi. Kedua asas itu disingkat pengertiannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintahan pusat. Yang kedua, asas konsentrasi. Asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, baik yang ada di pusat pemerintahan maupun yang ada di daerah-daerah. Pada abad perkembangan hukum alam, abad 26 dan 27, lahir dan berkembanglah usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara yang antara lain dilakukan oleh yang pertama, John Locke dengan ajaran hak asasi manusia, yang kedua Montesquieu dengan ajaran trias politika, yang ketiga J.J. Rousseau dapat dengan ajarannya kedaulatan rakyat, yang keempat Immanuel Kant dengan ajarannya negara hukum, dan yang terakhir, yang kelima, Maurice Devers dengan ajaran pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara. Sementara itu, setelah negara-negara di dunia ini mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, wilayah negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks, serta warga negaranya menjadi semakin banyak dan heterogen. Maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan kepada pejabat-pejabat di daerah untuk melakukan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah-daerah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang kedua, itu adalah negara federasi. Negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri. Tetapi kemudian karena suatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi, ataupun kepentingan lainnya, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Namun di samping itu, negara-negara saling menggabungkan diri untuk menjadi kemudian negara bagian, masih ingin mempunyai urusan-urusan yang wewenang dan dapat diatur dan diurus sendiri.
Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama antar pemerintah negara federasi dengan pemerintah negara-negara bagian tersebut, maka negara itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara serikat dan perserikatan negara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang ketiga, yaitu adalah materi tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara menurut Georg Jelinek. Georg Jelinek mengemukakan perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara tersebut. Lama sudah Jelinek meninjau dari berbagai sudut untuk mencari perbedaan tersebut. Maka beliau sudah mengemukakan bahwa pendapatnya tentang negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu organisme yang mempunyai kehendak atau kemauan yang kemudian menjemak dalam bentuknya yang konkret berupa peraturan-peraturan negara atau undang-undang ataupun hukum. Apabila kedaulatan itu pada negara federal, jadi yang memegang kedaulatan itu adalah pemerintah federal atau pemerintah gabungannya, maka negara federal itu disebut dengan negara serikat. Sedangkan kalau kedaulatan itu masih tetap ada negara-negara bagian, maka negara federal yang demikian itu disebut perserikatan negara. Jadi seakan-akan sudah tegas, tinggal melihat saja ada pada siapakah kedaulatan itu, ada pada negara federalnya ataukah ada pada negara-negara bagian. Tetapi meskipun demikian, kiranya Krenenburg berpendapat menerima pendapat Jelen dengan tersebut, dengan mengajukan kelemahan pendapat Jelen tersebut sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya yang keempat, yaitu adalah perbedaan negara serikat dengan perserikatan negara menurut Krenenburg. Menurut pendapat Krenenburg, perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara itu terletak pada persoalan dapat atau tidaknya pemerintahan federal atau pemerintahan gabungan itu membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap para warga negara daripada negara-negara bagian. Apabila peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara federal atau pemerintahan gabungannya itu dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka negara federal itu adalah berjenis negara serikat. Sedangkan kalau peraturan-peraturan hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintahan federal atau pemerintahan gabungannya itu tidak dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka negara yang demikian ini disebut perserikatan negara. Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya yang terakhir, yang kelima, itu adalah perserikatan bangsa-bangsa. Liga bangsa-bangsa dulu dan perserikatan bangsa-bangsa sekarang pun merupakan subjek hukum seperti negara daripada hukum antar bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa yang ada di New York itu sesungguhnya bukanlah merupakan suatu negara, bukan pula merupakan perserikatan negara, melainkan adalah merupakan suatu organisasi internasional, organisasi antar bangsa-bangsa di mana tergabung negara-negara. Organisasi ini dikatakan berdasarkan atas the principle of the social equality of all its members dan atas kooperatif. Dalam pasal 1 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan tentang maksud dan tujuan daripada organisasi itu tersendiri, yang mana hal itulah yang sesungguhnya mendorong untuk berdirinya perserikatan bangsa-bangsa. Tujuan tersebut adalah yang pertama, membebaskan manusia dari ancaman perang, jadi memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan mengadakan perhubungan persahabatan antar bangsa-bangsa. Yang kedua, memulihkan kepercayaan orang atas hak-hak asasi manusia, atas martabat dan nilai diri manusia, atas hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta antara bangsa-bangsa besar dan kecil. Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat dengan mana dapat dipertahankan hak-hak serta disertai kewajiban-kewajiban yang timbul dari traktat-traktat serta dari sumber-sumber lain dari hukum antar bangsa. Yang terakhir, yang keempat,
mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup ke arah yang lebih tinggi dalam kebebasan yang lebih besar. Negara-negara yang mengadakan perjanjian serta melahirkan piagam tersebut disebut original members. Dengan piagam itulah para original members itu secara sukarela menerima kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota, dan dalam piagam ini pula lah ditentukan bahwa membership is open to all other peace-loving which accepts the obligations contained in the chapter, and the judgment of the organization are able and willing to carry out the obligation. Pasal 4. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi susunan negara. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun yang kurang berkenan di hati teman-teman, tolong dimaafkan. Bye-bye.